Gak usah lapor SPT, gak usah bayar pajak, gak usah taat aturan, bikin berantakan. Oh my god! Marah-marah terus. Lu nggak tahu ketika lu nggak lapor pajak di Indonesia, apa aja sih yang bisa jadi hama lu? Dan sanksi apa aja sih yang menunggu di depan mata nanti? Nah, biar lo tahu, mendingan lo nonton aja video gue sampai selesai. Ya, langsung aja kita masuk ke videonya. Belakangan lagi banyak banget ajakan mengenai kita sebagai wajib pajak orang pribadi disuruh untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Dimana mumpung ini di bulan Maret, biasanya kita kan harusnya lapor pajak di 31 Maret akhir. Nah, mungkin karena ajakan ini jadi disuruh untuk kita udah nggak usah laporin lagi pajak yang kita seperti pada biasanya. Nah, gue cuma mau ingetin aja di sini bahwa kalau misalnya kita nggak laporin pajak dengan baik dan benar, itu ada sanksi dan juga banyak banget hal-hal yang nggak bisa dilakuin di Indonesia ini. Nah, cuman di satu sisi gue tetap merasa prihatin ya atas kejadian yang menimpa satu individu ini. Dan pastinya gue nggak berani terlalu jauh juga karena ini bukan ranah gue banget kalau misalnya di bidang hukumnya ya. Gue mau bahas dari sisi sanksi administrasi dan juga perpajakannya aja. Cuma semoga aja kita doakan semoga kejadian ini cuma kejadian ini aja nggak ada tambah-tambah lagi. Untuk kedepannya ya. Langsung aja yuk kita masuk ke sanksi yang bisa dikenakan ke wajib pajak kalau misalnya kita nggak taat dan nggak melaksanakan kewajiban kita dengan baik dan benar. Masuk ke sanksi yang pertama yaitu sanksi denda telat lapor. Nah, sanksi ini paling ringan karena kalau orang pribadi lu telat lapor itu cuma kena 100.000 per tahun. Nah, yang mahal itu kalau misalnya badan itu kenanya 1 juta per tahun. Jadi gua langsung aja kasih contoh. Kalau misalnya gua sebagai orang pribadi itu melaporkan SPT tahun 2022, itu paling lama dilaporkan di 31 Maret 2023. Ketika gua lapornya di 1 April 2023, maka gua akan terkena sanksi sebesar 100.000 per tahun. Nah, kalau untuk yang badan, anggaplah gue punya PT, namanya PT Vinson Abadi. Nah, si PT Vinson Abadi ini baru melaporkan SPT paling lama itu biasanya adalah kalau April itu 30 doang. Jadi paling lama di 30 April. Contoh, kalau misalnya si PT Vinson Abadi ini lapor SPT-nya di 1 Mei 2023, si PT Vinson Abadi ini akan terkena sanksi sebesar 1 juta rupiah per tahun. Oke? Nah, itu baru sanksi denda telat lapor. Ingat ya, telat lapor, bukan kurang bayar ataupun posisi lu itu ada hutang nggak ke negara. Nah, jadi kalau misalnya lu kurang bayar itu sanksinya ketika sebelum adanya UHPP itu sebesar 2% per bulan. Tapi maksimalnya sih cuma 24 bulan ya. Jadi kasarannya lu hanya akan dikenakan sanksi paling banyak 48% per bulan. Jadi sebagai contoh balik lagi, kalau misalnya lu di tahun 2022 lu udah kurang bayar sekitar 2 juta, lu akan dikenakan sanksi berarti sebesar 2 juta plus 2 juta dikali, misalnya kalau misalnya kita lari ke 2024, maka lu akan harus bayar lagi 2 juta plus 2 juta kali 48%. Kira-kira segitu kan kalau misalnya sanksi atas kurang bayar tersebut. Kira-kira pedes banget kan kalau misalnya lu nggak taat dan nggak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Nah, itu mengenai sanksi aja nih. Nah, kita sekarang lari ke hal-hal yang mungkin lebih nggak ke pajak nih, tapi lebih ke kehidupan sehari-hari. Yuk, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Yuk, kita masuk ke ranah yang lebih pribadi. Nah, biasanya kalau kehidupan pribadi itu orang lebih aware karena langsung bersinggungan nih antara kehidupan sehari-harinya. Nah, kita ambil contoh lagi aja gue deh. Gue nggak pernah lapor SPT gue misalnya dari tahun pertama kali gue kerja. Katakanlah setahun 2 tahun lagi lah, gue mau beli rumah 30M. Maka gue pasti akan punya psikologis bahwa, loh, gue nggak pernah lapor SPT gue dengan baik dan benar. Nggak ada harta gue sama sekali. Ibaratnya, tiba-tiba muncul aja nih 30M di dalam SPT tahunan gue yang terakhir gue ketika mau beli rumah. Pasti akan muncul psikologis seperti itu. Jadi membuat hal kita tuh jadi nggak tenang juga ketika kita mau melaksanakan ibaratnya pembelian rumah ataupun aset-aset yang
harganya material. Karena pasti lu akan berpikir bahwa, oh ya selama ini gue nggak rapi nih SPT gue yang gue laporin. Padahal kalau misalnya lu lapor mungkin dengan baik dan benar, kayak lu mungkin punya tabungan, lu punya emas, atau investasi, apapun intinya yang bisa menunjang bahwa gue mampu loh beli 30M ini. Maka lu akan psikologisnya berbeda ketika lu lapor pajaknya dengan baik dan benar. Itu dari sisi kehidupan yang pertama. Yang kedua adalah kalau nggak salah di sanksi KUP itu namanya adalah sanksi pidana. Dimana lu itu minimal di penjara maksimal 6 bulan, minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun. Nah jadi ketika lu mungkin disidik, bahasanya gue disidik ya, dan bahasa di KUP-nya adalah disidik juga. Jadi ketika lu dengan sengaja tidak melaporkan atau tidak melaksanakan kewajiban lu dengan baik dan benar, bisa aja lu dipenjara. Dan di penjaranya itu agak lumayan lama sih menurut gua. 6 bulan minimal, maksimal itu 6 tahun. Kalau di UU HPP jujur gue belum baca gitu detail, kira-kira sanksi pidananya seperti apa. Cuma ya balik lagi aja, kalau misalnya di sanksi KUP kurang lebih seperti itu, biasanya nggak terlalu beda jauh lah ketika di UU HPP. Gitu aja sih yang gue pengen sampaikan, kira-kira apa yang bakal terjadi ketika lo tidak melaksanakan kewajiban pajakan lo dengan baik dan benar. Atau kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, itu yang bakal terjadi di dalam kehidupan lo. Jadi gimana menurut lo? Kita sebaiknya tetap lapor pajak dengan baik dan benar, atau gimana? Balik lagi ke keputusan masing-masing. Kalau misalnya merasa itu nggak perlu, ya silahkan dilakukan. Oke, sebelum akhir kata, gue pengen ngucapin dulu turut prihatin atas kejadian belakangan ini. Semoga korban cepat pulih dan nggak kenapa-napa ya. Dan seperti biasa, be rich, stay private, stay humble, and plus ultra.